Halo Teknolovers, dalam menjalankan tugas sebagai presiden di periode kedua ini, banyak hal yang harus diselesaikan Pak Jokowi sebelum habis masa jabatan 2024 nanti. Ada proyek yang berhasil diwujudkan, tapi ada juga yang terancam mangkrak. Atau bahkan proyeknya selesai, sayangnya tidak beroperasi secara optimal. Nah, kalau sudah begitu, kerugian akan ditanggung negara sehingga anggaran terbuang sia-sia. Kira-kira apa sajakah proyek Jokowi yang terancam mangkrak? Yuk tonton tayangan ini hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi. Update terus informasi menarik dari teknologi populer. Salah satu proyek ambisius Pak Jokowi adalah pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Setelah pembangunan bandara selesai, hingga kini Bandara Kertajati hampir tidak pernah disinggahi pesawat karena sulitnya akses. Padahal dalam pembangunannya, bandara yang sudah dibangun mulai tahun 2013 dan selesai tahun 2018 ini menghabiskan dana 4,91 triliun rupiah. Pemprov Jawa Barat sudah berencana memindahkan rute penerbangan Bandara Husein ke Bandara Kertajati. Setelah rampung dan beroperasi, Bandara Kertajati sempat melayani 12 rute penerbangan yang dialihkan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, yakni tahun 2019. Sayangnya selama pandemi hampir tidak pernah ada penerbangan. Unit pesawat kini terparkir saja di sana. Wah, miris banget ya. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu juga berpotensi mangkrak. Jalan tol sepanjang 60,10 km ini dibangun atas skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, di mana biaya konstruksi mencapai 5,5 triliun rupiah. Rencananya Jalan Tol Cisumdawu akan dioperasikan di akhir tahun 2021. Tapi sayangnya ada masalah yang harus diselesaikan dulu Teknolovers dalam pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, yaitu pembebasan lahan. Kendala pembebasan lahan terjadi di Cileunyi Interchange dan beberapa titik yang menghubungkan ke Bandara Kertajati. Warga setempat malah tak ingin menjual tanahnya. Karena alasan itu pemerintah mau tak mau harus mengundur target penyelesaian proyek setiap tahunnya. Masih di Jawa Barat, Pelabuhan Patimban Subang yang mangkrak karena tidak ada unit kapal besar yang bersandar. Tak heran jika proyek Jokowi 1 ini disebut hanya menciptakan kerugian saja. Apalagi proyek menghabiskan anggaran mencapai 43,22 triliun rupiah. Pelabuhan Patimban dibangun demi mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Proyek selesai tahun 2019 dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi di tahun 2020. Rute penyeberangan yang dilakukan ke Pelabuhan Panjang di Lampung dan proyek yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry Persero ini, jalur pelayaran masih sangat dangkal. Hal itu membuat kapal tidak bisa menampung kapal-kapal besar. Akses jalan menuju pelabuhan juga belum ada, yang menghambat aliran masuk kendaraan dan penumpang. Proyek selanjutnya dilakukan di Yogyakarta. Bandar Udara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta saat ini tidak sanggup lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Untuk itu dibangunlah Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kapanewon-Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun di atas tanah seluas 600 hektar dengan investasi 9 triliun. Bandara ini memiliki terminal seluas 210.000 meter persegi dengan kapasitas 20 juta penumpang. Nah, menariknya, ada jalur kereta api sebagai jalur transportasi mengangkut penumpang dari ataupun menuju kota Yogyakarta. Sayangnya penerbangan terbilang sepi karena letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta, yakni sekitar 42 km. Tercatat selama tahun 2020, Bandara Yogyakarta hanya melayani 996.000 orang atau sekitar 2.700 orang per hari. Jumlah penumpang terus menurun karena adanya pandemi, sedangkan beban operasional terus meningkat. Proyek ini pun dinilai gagal memenuhi ekspektasi. Next, ada Jalan Tol Manado Bitung yang mulai dikerjakan tahun 2016. Diketahui anggaran yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek ini sebesar 8,93 triliun rupiah.
menerapkan skema KPBU. Jalan tol sepanjang 39 km ini dibangun untuk menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung. Nah, dengan adanya jalan penghubung dua kota sangat diharapkan bisa mendukung adanya peningkatan lalu lintas di rute Manado-Bitung, sekaligus mendukung sektor wisata maupun pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. PT Jasa Marga Manado-Bitung telah menargetkan operasional jalan tol Manado-Bitung dimulai akhir tahun 2021, setelah mundur dari Agustus 2021. Kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China, terdiri dari dua konsorsium. Konsorsium Indonesia membentuk perusahaan patungan yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan saham 60%. Sedangkan konsorsium China ada Beijing Yawan East RS Company Ltd dengan saham 40%. Awalnya proyek ini memakan biaya 86,19 triliun rupiah. Namun sekarang malah membengkak jadi 113,73 triliun rupiah. Pembengkakan ini terjadi karena biaya tak terduga muncul saat pembangunan berlangsung. Proyek kereta cepat ini pun disebut mangkrak, salah satunya karena sepinya penumpang. Light Rail Transit atau LRT yang melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di Jakarta dan Jawa Barat ini rencananya akan beroperasi Agustus tahun ini. Namun sebelum beroperasi secara massal ketika dilakukan uji coba layanan sekitar akhir tahun lalu, LRT Jabodebek malah mengalami kecelakaan. Walaupun tidak ada penumpang, tapi satu masinis mengalami luka ringan. Sejauh ini beberapa kereta LRT hanya terparkir begitu saja di atas rel. Nah, kereta-kereta itu berpotensi mengalami kerusakan, seperti yang dialami kereta yang gagal dalam melakukan uji coba tadi. LRT Jabodebek sendiri dibangun sejak tahun 2015 oleh PT Adikarya Persero Tbk, PT Land Industri Persero, PT Inka Persero, dan PT KAI Persero dengan anggaran 23,3 triliun termasuk pajak. Terakhir nih, ada pembangunan smelter alias pemurnian tembaga di Java Integrated Industrial and Port Estate Gresik memakan investasi sekitar 42 triliun rupiah. Ya, pembangunan smelter Freeport ini tak lain ialah bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia, PT FI, untuk melakukan hilirisasi industri mineral dalam negeri. Nah, kemajuan pembangunan smelter Gresik telah mencapai 8% hingga tahun 2021 kemarin. Pembangunan ditargetkan selesai dalam 5 tahun, tapi telah diundur 4 hingga 5 bulan dari target awal akibat pandemi. Smelter Freeport akan menghasilkan 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun rupiah. Wow. Nah, diprediksi konstruksi smelter selesai tahun 2026. Itu artinya proyek selesai 2 tahun setelah Jokowi habis masa jabatan di periode keduanya. Gimana Teknolovers? Deretan proyek tadi bisa beroperasi maksimal nggak ya sebelum Pak Jokowi habis masa jabatan? Komen di bawah yuk. Habis itu like dan share video ini. Terima kasih.